A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT serta perangkat-perangkatnya, kemudian juga pengurus Masjid Darul Muttaqin serta jajarannya, dan juga seluruh alim ulama, cantik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rangka kajian fikih kajian fikih ibadah. Ya, alhamdulillah ini sudah pertemuan yang keempat ya. Mudah-mudahan dengan kajian ini semakin menambah ilmu kita dan semakin menambah wawasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kita sudah masuk kepada pasal berikutnya, bab berikutnya, yaitu bab tayammum. Bab tayammum. Bab tayammum. Jadi setelah kemarin kita sudah selesai bab wudu dan mandi, sekarang kita lanjutkan dengan bab tayammum, bab tentang tayammum. Jadi kita buat berkesinambungan kajiannya. Wa syara'it tayammum khamsa asya'. Adapun syarat-syarat tayammum itu ada 5 perkara. Jadi kita ini dibolehkan bertayammum itu syaratnya ada khamsata asya'. Ada 5 perkara. Kalau dari yang 5 perkara ini ya ada terjadi pada kita, maka dibolehkan bertayammum. Maksudnya ya, yang 5 ini mesti harus ada. Kalau kurang dari salah satunya berarti tayammumnya tidak diterima. Berarti tayammumnya batal, tidak sah. Apa yang pertama? Ya, wujudul udhri bi safari aw marid. Yaitu yang pertama, wujudu adanya al-udhur, adanya udhur. Artinya kita boleh bertayammum itu kalau ada udhur untuk memakai air. Ada udhurnya. Udhur itu maksudnya kita memang bisa jadi sulit mendapatkan air, atau bisa jadi air tidak ada, atau bisa jadi kita memang air ada tapi kita dalam kondisi sakit. Misalnya kita kecelakaan, wajah kita habis semua, tangan habis, kaki juga begitu, banyak luka. Sementara luka-luka luka yang seperti itu kalau misalnya kena air terus-menerus, itu akan lambat sembuhnya. Nah, makanya apalagi kalau misalnya, mohon maaf, lukanya nanti udah ada penyakit diabetes pula kan, semakin melebarlah dia. Makanya ada udhur, belum dibolehkan bertayammum. Wujudul udhri bi safari aw marid. Adapun yang pertama, wujudul udhri, adanya udhur. Apa udhurnya? Pertama, bi safar, karena dalam
Misalnya kita dalam perjalanan, sementara busnya tidak mau berhenti, ya, sementara kita harus sholat. Misalnya nih yang paling biasanya kan sholat subuh ya. Jadi ada kadang-kadang mobil itu tidak mau berhenti. Nah, di situ kita terpaksa sholat di dalam kendaraan. Dan ketika sholat dalam kendaraan itu, maka kita bertayamum. Nah, itu ya. Nah, atau marid, atau dalam kondisi sakit. Nah, jadi dalam kondisi yang uzur, dalam perjalanan, atau dalam kondisi sakit, itu boleh bertayamum. Apalagi kalau di zaman dulu itu kan susah mencari air kan. Apalagi kalau di zaman Rasulullah itu ya yang ada padang tandus yang susah mencari air. Karena kalau ada air, lebih diutamakan air itu untuk minum ya, daripada untuk berwudu. Nah, artinya, jadi kalau misalnya ada air, itu lebih diutamakan untuk minum daripada untuk wudu. Ya, sebab kalau misalkan minum nggak bisa diganti, nggak bisa diganti dengan yang lain kan? Kalau minum kan, tapi kalau wudu bisa diganti dengan tayamum, ya. Dipahami. Kemudian yang kedua, boleh kita bertayamum, ya. Yang kedua adalah wadukhuli waktu sholat, sudah masuk waktu sholat. Misalnya nih, kita bertayamum untuk sholat zuhur, sudah masuk waktu zuhur, baru kita bertayamum untuk sholat zuhur. Tidak boleh misalnya jam 11 kita tayamum, waktu sholat zuhurnya baru jam 12. Kita sudah bertayamum duluan. Tayamum seperti ini boleh, tapi untuk sholat sunnah saja. Kalau sholat sunnah boleh, ya namanya sholat sunnah kan, kapan saja kan boleh. Ketika kita sholat sunnah, itu tayamumnya boleh. Tapi kalau dia sholat wajib, mesti masuk dulu waktu sholatnya. Wadukhuli waktu sholat, masuk dulu waktu sholat, baru sah tayamumnya. Ya? Jadi sudah masuk waktu sholat, sementara kita tidak menemukan air, atau air itu ada, tapi kita dalam kondisi sakit, tidak boleh menyentuh air, maka kondisi seperti ini, ketika sudah masuk waktu sholat, maka segeralah bertayamum untuk melaksanakan sholat. Dan untuk sholat wajib itu hanya sekali tayamum untuk satu sholat. Tapi kalau sholat sunnah boleh berkali-kali. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah ya, talabul ma, yaitu dalam kondisi kita mencari air, boleh bertayamum. Misalnya dalam kondisi memang tidak ada air, atau mungkin ada air tapi sedikit, seperti tadi hanya cukup untuk diminum, atau mungkin ada air tapi kondisinya di air itu ada yang membahayakan. Entah mungkin ada ular di sana, entah mungkin ada harimau di sana gitu ya, tak ada mungkin buaya. Yang jelas kondisinya berbahaya. Maka jangan sampai kita bahayakan diri kita untuk berwudu. Maka boleh kita bertayamum ketika memang kondisinya sangat sulit untuk mendapatkan air. Jadi kita bertayamum itu sebenarnya sudah mencari air. Jangan langsung tayamum aja ya. Jangan langsung tayamum, cari dulu airnya. Sudah mendapat airnya lagi, barulah bertayamum. Jadi tetap berikhtiar dulu mencari air. Jangan langsung, kecuali dalam kondisi
dalam kondisi sakit boleh langsung bertayamum ketika masuk waktu. Tetapi kalau kita dalam kondisi sehat, cari dulu air, tidak ketemu, tidak dapat, baru boleh bertayamum. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah wa ta'udhu at-tahara alladhi isti'maluhu wa i'wazuhu ba'da at-talaq. Jadi yang berikutnya itu adalah kemudian uzur untuk memakainya setelah dicari. Maksudnya itu air itu sudah dapat, tetapi memakainya ada uzur. Artinya tidak bisa digunakan karena kondisi tadi, kondisi sakit, atau mungkin ada air itu tapi sedikit, atau mungkin ada air itu udah ketemu airnya tapi sulit untuk menggapainya, sulit untuk mendapatkannya, maka boleh bertayamum. Kemudian yang berikutnya wat-turab at-tahirah. Nah, wat-turab at-tahirah, turab itu artinya debu. Debunya itu harus suci. Maksudnya sucinya bagaimana? Tidak tercampur, ya. Di dalamnya itu ada najis, dan juga tidak tercampur di dalamnya itu ada pasir. Ya. Jadi kalau kita bertayamum itu, turabnya itu, debunya itu tidak bercampur dengan najis dan juga tidak bercampur dengan pasir. Kenapa? Sebab kalau pasir itu dia pasti dia menghalangi langsung ke kulit. Makanya bertayamum itu tidak boleh pakai pasir. Ya, mestinya harus pakai debu. Nah, tidak sah kalau ada pasirnya. Ya, misalnya ketemu pasir, pakai pasirnya aja lebih cepat. Tidak boleh ya, harus debu. Nah, jadi apa bedanya pasir dengan debu? Kalau debu itu dia tidak ada ininya. Maksudnya itu tidak ada kesatnya dia. Halus dia, seperti tepung ya. Tapi kalau dia pasir, dia terasa tuh. Ada apa namanya? Ya, ada bulatan-bulatannya ya. Nah, itu dia. Maka kalau kita bertayamum, digunakan debu yang bersih, tidak ada najis, kemudian bukan debu yang berpasir. Ya, itu syarat-syaratnya. Kemudian berapa rukunnya? Ya, warganuhu, rukunnya itu berapa? Rukunnya itu ternyata tayamum itu rukunnya ada 4. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama adalah niat. Apa niatnya? Sengaja aku bertayamum, ya. Sengaja aku bertayamum untuk membuang hadas, ya, karena Allah Ta'ala. Boleh juga tayamum ini boleh digunakan untuk hadas besar, boleh juga untuk hadas kecil. Nah, itu pun hebatnya tayamum ini. Jadi tayamum ini dia bisa hadas besar, bisa hadas kecil. Sementara kalau wudhu itu hanya hadas kecil saja. Kalau mandi hadas besar dan hadas kecil. Tetapi kalau dia tayamum itu juga bisa untuk hadas besar dan hadas kecil. Jadi kalau kita dalam kondisi berhadas besar, tidak dapat air, atau ada air tapi kita kondisinya sakit, boleh bertayamum. Ya. Kemudian yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah setelah berniat mengusap wajah. Mengusap wajah itu
Dia sebagian ada yang membuatnya seperti ini. Sebenarnya kalau seperti ini itu tidak kena semua. Makanya jangan seperti itu. Kan ada juga yang begini ya. Setelah debunya kita letakkan, lalu kita Kita tepuk, ya tepuk. Dan kalau di fikih mazhab Syafi'i, dia seperti ini kan. Seperti ini, diputar. Seperti ini. Supaya kena semua, ini putar. Ya. Nah. Jadi ini kena dia kena ini, dia kena ini kan? Nah, ini terakhir deh. Kalau seperti ini aja, itu pakai bedak tuh. Kata yang itu bedak. Ini kena kan? Dia kan mengusap wajah. Mana wajah itu? Wajah itu, ini dia wajah itu. Bukan ini saja, semua ini wajah. Maka ketika kita mengusap wajah itu, setelah kita tepuk, sekali tepukan langsung ke wajah. Nah, sekali aja Pak ya. 3 kali, sekali aja. Lalu tepukan yang kedua itu untuk tangan. Nah, sebagian mazhab itu di sini saja. Ada yang seperti itu ya, ada yang di sini saja. Kemudian begini saja ada. Tetapi kalau kita ikuti mazhab Syafi'i itu sampai siku. Ya, sampai siku. Caranya bagaimana supaya sikunya kena semua? Nah, jadi supaya kena semua itu setelah kita tepuk, caranya seperti ini. Kalau mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab yang lain dia cukup di sini aja udah. Ini aja udah. Nah, kalau orang Syiah dan lagi Syiah kan tidak boleh kita bahas. Ya. Nah, seperti ini ditepuk. Ini mulai dari sini, ya. Dari sini kita seperti ini, kita alaskan ini, terus seperti ini, sehingga semua kena. Dan ini tidak perlu tutup lagi, karena masih ada titik debu yang tadi. Nah, tinggal ini, ya. Tapi ada juga yang memang sampai di sini saja. Nah, seperti itu sebenarnya ada. Kalau kita mazhab Syafi'i sampai siku, oke? Sampai siku. Kemudian yang berikutnya adalah tertib. Tertib itu maksudnya tidak boleh lebih dulu tangan baru wajah, atau lebih dulu wajah dulu baru berniat. Tertib. Nah, dalam rukun-rukun rukun-rukun amaliyah itu Islam itu selalu mengajarkan tertib. Semuanya itu tertib, ya. Wudu ada tertib. Wudu ada tertib. Kenapa penting tertib? Bahwa Islam itu mengajarkan kita itu memang setiap pekerjaan itu tahapan itu jelas. Tahapannya jelas, tidak amburadul, jelas tahapannya. Ya, baik. Yang berikutnya, walladzi yubtilul tayammum salasa asya. Dan adapun yang membatalkan tayamum itu adalah 3 perkara. Ya. Salasa asya. Apa yang pertama? Ya, ma'abdulul wudu'a. Semua yang membatalkan wudu, maka tayamum pun batal. Artinya, apa yang membatalkan wudu, maka ketika itu terjadi setelah kita tayamum, maka tayamum itu pun batal. Ya, makanya
boleh dilanjutkan untuk sholat-sholat sunnah. Tapi tidak boleh tayamum kita yang sholat zuhur ini kita tunggu sampai asar, langsung sholat asar lagi. Kok tak tayamum lagi? Ambil batal. Otomatis sudah batal. Ya? Otomatis batal. Ketika kita sudah sholat wajib satu kali, maka otomatis tayamum itu sudah batal untuk sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah masih boleh, kecuali batal tayamum itu karena sama dengan yang membatalkan wudu, ya, sama dengan yang membatalkan wudu, ya, termasuk keluar sesuatu dari dua jalan, ya, tidur yang berpindah-pindah dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang membatalkan tayamum itu adalah ketika kita sudah bertayamum, tiba-tiba sudah mau sholat, ya, belum sholat nih, mau sholat. Kalau lagi sholat kan nggak mungkin kita kelihatan air sedang sholat, ya. Kalau kita sholat ketemu air, berarti sholatnya tak khusyuk, tak kemana tuh. Ini kita sudah mencari-cari, nggak ketemu. Rupanya sudah kita tayamum, pas mau menuju tempat sholat, tiba-tiba ada air, atau tiba-tiba turun hujan lebat, atau tiba-tiba ketemu air, maka otomatis tayamum kita itu batal, langsung berwudu, ya, langsung batal tayamumnya dan kita langsung berwudu. Selain kalau kita sudah sholat, mungkin lagi kalau sudah sholat, tiba-tiba sedang sholat kan, tiba-tiba turun hujan, apa kata yang batal? Tidak, dia sebelum sholat. Kalau sudah sholat itu tidak termasuk. Kemudian yang ketiga yang membatalkan tayamum itu adalah murtad, keluar dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Jadi ada tiga hal yang merupakan membatalkan tayamum. Pertama, semua yang membatalkan wudu. Yang kedua, kita bertemu air. Dan yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi itulah dia perkara daripada tayamum yang perlu kita ketahui, sehingga nanti ketika memang kondisi-kondisi tertentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat. Jadi tanya, bapak kok nggak sholat? Itulah saya sedang sakit, nggak boleh kena air. Jadi ya kalau nggak wudu kan nggak sah sholatnya. Gimana mau sholat wudu aja nggak bisa? Maka inilah solusinya dengan bertayamum. Karena tanah itu juga suci. Buktinya tanah itu suci, kita ini menjadi suci karena kita ini dari tanah, ya. Kita ini juga dari tanah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, maka dalam masalah tayamum ini penting kita ketahui bahwa ketika dalam kondisi-kondisi tertentu inilah ada solusi, ya. Kadang-kadang ya seperti dalam perjalanan misalnya, kadang-kadang ketika tidak memungkinkan untuk kendaraannya berhenti, maka disitulah kita harus bijak. Bisa saja misalnya kaca mobil itu kita usapkan begini, bisa, tidak ada masalah. Misalnya kita sedang di bus nih, ya, bisa saja debu yang menempel di kaca bus itu langsung kita tepuk, langsung kita gunakan untuk bertayamum. Tidak, ya Pak?
kalau nggak ada debunya? Kalau ada debunya, pokoknya apakah nanti di kursinya dibolehkan? Ya, contohnya kan di dapat di yang umroh gitu kan. Ya. Kan kalau pesawat kan umumnya steril bersih gitu. Ya. Jadi katakan tidak ada debu. Jadi Tidak masalah. Kalau ada debunya kan. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Anggap aja di situ ada debunya. Di situ loksonnya. Anggap aja di situ ada debunya. Ya. Anggap aja di situ ada debunya. Meskipun tidak ada debunya sebenarnya. Anggap aja di situ ada debunya. Itulah yang kita usahakan. Memang kalau kita lihat secara ininya sih, kan tidak akan membersihkan sebenarnya kan. Tapi begitulah dia aturannya. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk beribadah itu semuanya ada solusinya. Semuanya ada solusi. Ya. Jadi tak mesti harus ada debunya di situ. Lalu kita boleh bertanya. Karena dalam kondisi seperti ini kita ketika sholat itu memang betul-betul harus bersih, harus suci dari hadas, ya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Maka ketika kita sholat kita harus bersih dari hadas itu. Untuk menghilangkan hadas itu, caranya adalah dengan berwudu kemudian mandi. Kalau tidak bisa dengan bertayamum, ya, dengan bertayamum. Jadi kalau dia hadas itu sebenarnya yang kita hilangkan itu sifatnya, bukan ininya, bukan bendanya yang kita bersihkan, tapi sifat jiwa kita ini yang kita bersihkan ketika kita membersihkan daripada hadas. Beda kalau membersihkan najis. Kalau membersihkan najis, ada barangnya, lalu kita bersihkan. Nah, tetapi kalau untuk wudu ini, itu membersihkan jiwa kita dari yang kita berhadas, kotor, menjadi bersih. Nah, beda. Kalau itulah dia bedanya. Kalau dia najis, bedanya. Tapi kalau dia hadas, itu jiwanya kita ini. Benda itu jiwa. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas pasal berikutnya kalau masih ada waktu adalah pasal tentang najis. Ya, najis. Najis itu terbagi menjadi ada najis ringan, kemudian ada najis pertengahan, kemudian ada najis berat. Berarti ada berapa? Ada 3. Apa itu najis ringan? Najis ringan itu adalah air kencing bayi laki-laki umurnya masih di bawah 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali ASI. Ya. Berarti kalau sekarang ini payah saja. Kenapa? Umur 5 hari dikasih apa? Susu kambing, susu sapi. Iya kan? Itu aturannya. Najis itu menjadi najis mukhaffafah atau najis ringan ketika yang najisnya itu adalah air kencing anak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun atau 2 tahun ke bawah dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, bagaimana kalau sudah dikasih pisang baru sekali? Berarti batal. Itu bukan lagi najis mukhaffafah, tapi itu sudah menjadi najis mutawassithah atau najis pertengahan. Kalau perempuan bagaimana? Kalau bayi perempuan mulai
Misalnya kita lagi menggendong anak nih, laki-laki, umurnya masih belum 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI, tiba-tiba dia pipis, bukan ASI. Ini nggak perlu dicuci langsung kamar mandi, dia perlu ambil air, bersihkan saja, bersih, dibersihkan begini, maka ini menjadi bersih. Tapi kalau anak perempuan, harus diambil ini, harus dicuci dengan air yang mengalir, dipastikan sampai hilang warna, rasa, baunya. Ya, coba tanya. Nah, kemudian yang berikutnya najis mutawassito, najis pertengahan. Najis pertengahan ini adalah semua zat yang keluar dari tubuh kita, ya, yang keluar dari tubuh kita itu, yang keluar dari lubang-lubang yang ada di tubuh kita, itu semuanya najis, kecuali pori-pori. Kalau keringat itu bukan najis, ya. Tapi yang lainnya, kalau dia keluar dari tubuh, dari perut, apapun bentuknya, pokoknya dari perut keluarnya, maksudnya itu sumbernya dari perut, semuanya itu adalah najis. Apa contohnya? Yang pasti itu keluar sesuatu dari 2 jalan, itu udah pasti najis. Baik, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil, itu najis pertengahan. Apalagi muntah, itu najis pertengahan. Apalagi air liur. Kalau apa namanya? Gilir, ya, bukan liur. Gilir. Kalau air liur tak masuk. Kalau air liur itu bukan najis, karena air liur itu dia bukan dari perut, tapi di sini aja dia kan. Nah, itu bukan najis. Tapi kalau dia gilir dari bawah, itu najis. Kemudian apa lagi? Seluruh yang muncul dari tubuh kita itu juga najis. Yang keluar, apa contohnya? Misalnya keluar darah, maka itu najis. Luka misalnya, luka, lalu ada darah itu menjadi najis. Tapi kalau dia masih terbungkus di dalam, itu bukan najis. Nah, kalau seperti ini bukan najis, kelihatan kan? Cuma kalau kita gores dia nanti keluar dia, itu menjadi najis. Ya, nada juga begitu. Ketika nada itu sudah keluar dia dari luka itu menjadi najis. Lalu bagaimana membersihkannya ketika kita terkena dengan najis ini? Tak mungkin terkena darah, pakaian atau tubuh kita, tak mungkin terkena BAK segala macamnya, tak mungkin terkena muntah. Maka cara membersihkannya itu mesti dengan air tahirun wa mutahhirun li ghairi, air yang suci dan mensucikan bagi selainnya. Apa itu? Yaitu air mutlak yang sudah kita bahas pada sebelumnya, di mana air mutlak itu ada 7 macam. Sab'umia. Pertama ada al-ma'un nahri, air sungai. Al-ma'us sama, air hujan. Al-ma'ul bi'ri, air sumur. Al-ma'ul ain, air mata air. Apalagi al-ma'ul bahri, air laut. Al-ma'us salji, air embun. Al-ma'ul bardi, air salju. Yang 7 inilah air yang bisa mensucikan, membersihkan najis mutawassito tadi, najis pertengahan.
pertengahan tadi. Apa ya? Inilah yang bisa membersihkan najis pertengahan tadi. Nah, kemudian najis pertengahan ini dikatakan dia bersih kalau sudah hilang dari 3 sifat. Pertama, warnanya sudah hilang. Kalau masih ada warnanya, mohon maaf, pasti misalnya nih masih ada kuning-kuningnya gitu ya, itu berarti belum bersih. Apa ya? Belum bersih. Misalnya nih, mohon maaf. Misalnya nih, Bapak nyuci kain anak, ya mungkin punya anak kecil ya, nyuci kain anak. Pas nyucinya itu rupanya baju kita juga kena warna putih pula, kuning lah dia. Kita cuci masih ada kuningnya, itu berarti belum bersih. Belum bersih, harus hilang warnanya. Dan luar biasanya Allah takdirkan, ya, luar biasanya Pak, Allah takdirkan apapun, ya, yang keluar dari tubuh kita, baik kubul maupun tubuh, artinya baik BAK, kemudian air besar, Allah takdirkan ketika itu terkena entah pakaian kita, entah tubuh kita, Allah takdirkan itu tidak lengket. Pasti dia bisa hilang. Jadi kotoran itu meskipun mohon maaf kena baju kita, ketika dicuci hilang dia. Maka kalau dia belum hilang, berarti kita yang salah cuci. Ya, kadang-kadang kita direndam aja kan, nggak dibilas. Nah, maka najis pertengahan ini perlu dibilas sampai hilang warna, kemudian rasa dan baunya. Ya, warna, rasa dan baunya. Kalau masih ada salah satunya, berarti yang kena najis itu belum dikatakan bersih. Ya, belum dikatakan bersih. Lalu bagaimana kalau seandainya kita sudah berwudu, tiba-tiba keinjak najis? Kira-kira batal tak wudunya? Batal? Batal? Ini yang kadang-kadang masih banyak masyarakat yang belum paham. Kita sudah berwudu, lalu terinjak mungkin tak ada kotoran gitu ya? Iya, ada kotoran misalnya terinjak, batal tak wudunya? Maka wudunya tidak batal. Tidak batal. Wudunya tidak batal. Tak batal wudunya. Lalu bagaimana? Cuci saja mana yang kena najis itu. Ya. Jadi ketika kita terinjak najis, kita dalam kondisi berwudu, wudunya tidak batal. Tapi yang kena najis itu mesti kita harus bersihkan atau cuci. Dan langsung udah habis wudunya 2 ember kan, tiba-tiba pas keluar dari kamar mandi ada kotoran dikit terinjak, aduh ya habis lagi 2 ember lagi wudu. Tidak perlu, ya perlu, tak batal, ya. Jadi cukup dibersihkan saja yang kena najis. Nah, kemudian najis yang ketiga disebut dengan najis mughalladzah. Najis mughalladzah itu artinya najis yang berat. Apa itu? Najis berat itu ada 2, yaitu anjing dan babi dan apapun yang keluar daripadanya. Itu mughalladzah. Najis berat. Apapun yang keluar daripadanya itu najis berat. Entah mungkin pipisnya,
kotorannya. Kalau seandainya lahir kambing pun dari lahir anjing itu tetap najis berat. Bisanya, kalau misalnya ya, tiba-tiba lahir kambing gitu, tetap dia najis berat. Ya, kan main. Makanya yang punya peliharaan mesti kita berhati-hati. Bukan tidak boleh ya, boleh saja. Misalkan menjaga kebun, bisa boleh saja, tidak masalah. Tapi harus kita pandai menjaga diri bahwa apapun yang keluar daripada dua itu, anjing dan babi, semuanya itu najis. Air liurnya najis. Kalau kita jilatannya itu najis. Ya Pak ya? Sekarang kan biasa aja tuh ya. Biasa dijilat semua, biasa aja gitu ya. Padahal itu najis. Ya Pak ya? Najis. Lalu bagaimana membersihkannya? Membersihkannya itu dibasuh 7 kali dengan air biasa, dengan air ini ya. Dibasuh 7 kali dengan air yang bersih. Lalu salah satu dari 7 kali itu adalah dengan air yang bercampur tanah. Baru dikategorikan bekas daripada najis mughalladhah itu bisa dikategorikan menjadi suci dan bersih. Kira-kira repot tak Bapak Ibu? Makanya kalau pergi berburu tuh ada pun sedikit kalau ini pegang-pegang ya. Semuanya harus. Kalau pulang-pulang tuh ya ini harus mandi lumpur sekali. Iya kan? Anda semuanya udah kena. Iya, harus mandi lumpur sekali. Karena semuanya udah kena semua dah. Tapi ini dia. Kalau dia sama-sama kering, itu nggak apa-apa. Misalnya kita kepegang anjing misalnya, tapi sama-sama kering. Anjing itu kering, kita juga kering, maka itu tidak boleh sama. Ya Pak ya? Tapi kalau misalnya anjingnya kering, kita basah, maka itu perlu disama. Atau sebaliknya, anjingnya basah, kita kering, maka harus disama. Tapi kalau sama-sama kering, tidak. Nah, kalau sama-sama basah juga itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sama-sama basah. Tapi kalau satu kering, satu basah, itu harus disama. Karena kita apa ya? Percikan airnya ya. Maka kalau kita yang kena itu kering, kena. Misalnya, apa nih? Ini kering nih, kan kering nih, kena jadi basahnya kan? Itu termasuk. Pasti kalau mandi anjing itu harus mandi, harus sama-sama mandi anjing. Yo, halo, sama-sama mandi, tapi beda. Kalau anjingnya dia mandi biasa aja, kalau kita mandi pakai lumpur. Sekali harus pakai lumpur kan? Sama juga Pak Ustaz. Ini barang satu barang ini sudah pernah kena najis besar, gitu. Tapi sudah sekian lama tidak pernah disamak. Apa Ya. najisnya itu masih berlaku? Masih berlaku. Ya, seperti kan ada kejadian juga. Ada yang kita bapak dulu memelihara anjing, Ya. gitu.
kena liurnya, kena darahnya umpamanya gitu Oh, kan. maksudnya badan kita. Bisa badan kita, bisa suatu barang. Ada bedanya? Kalau badan ini mau saja, kalau badan kita melihara mungkin ada memelihara anjing, kena darahnya atau kena liurnya atau kena apa ya, itu kan perlu disamak. Sama. Apa berlaku waktu? Ya, intinya gini Pak. Dia tidak pernah disamak. Ya, makanya itu dia sebenarnya menyamak itu syaratnya. Bukan berarti misalnya memang hukumnya seperti itu. Meskipun mungkin kotorannya itu sudah tidak ada lagi, Ya. tapi tetap dia harus disamak Ya. baru sah. Dia tidak pernah disamaknya umpamanya ada setahun. Ya. Tidak pernah dia menyamak yang di badan dia itu dikena kotoran tadi itu, yang kena nanti tadi. Mana? Itu Pak. Jadi cara membersihkannya, meskipun Dia sholat, berwudu, mandi wajib, tapi tidak pernah sama. Itu masalah saya. maka tetap harus disamak. Ya, itu syaratnya itu. Ketika kita terkena najis mughalladhah, bagaimanapun caranya, meskipun kita pakai rinso 1 ember, Kalau tidak sama, rinso 1 ember ya, pasang rinso itu 1 ember, mandi kita situ berhari-hari, tetap dia dalam kondisi tidak bersih. Ya Pak ya? Mesti harus disamak. Itu najis mughalladhah. Apa ya? Tetap harus disamak. Walaupun misalnya dia udah mandi, udah pakai sabun, sudah pakai sampo semua segala macamnya, tapi dia nggak nyamak, tetap tidak bersih. walaupun itu sudah bertahun-tahun. Walaupun tetap dia harus disamak. Apalagi ada misalnya minta piring atau apa segala macam ya, tetap itu syaratnya harus disamak. Baru dia bersih dari hadas mughalladhah tadi. Hadis apa? Najis mughalladhah tadi. Najis besar tadi. Kalau apa kita diminta, kalau kita sholat, darah kan masuk najis ya saya. Ya. Kalau sebelum sholat, nampak najis itu oke, kita bisa bersihkan gitu, kita cuci gitu. Tapi kalau dalam waktu sholat kita kena najis itu gimana? Waktu sholat kita Ya seperti gini, kita sholat. Jadi ada nyamuk gitu kan. Nyamuk. itu sesuatu yang dimaafkan. Nah gitu. Sesuatu Jadi, yang sengaja numpuk gitu. Itu sesuatu yang dimaafkan. Maafkan. Makanya kalau bisa memang ketika sholat itu jangan fokus untuk nangkap nyamuk. Hilang musuh. Ada pula orang sholat fokus pula nangkap nyamuk. Lagi sholat sepak-sepak pula tuh. Dari sini Sat. Ya berarti kan tidak fokus sholatnya kan? Tidak fokus sholatnya. Kadang-kadang nyamuk itu memuji kita ya. Ini orang ini khusyuk nggak sholatnya gitu ya. Bisa dipacat itu Iya. dibersihkan untuk keluar lagi darah. Keluar lagi darah itu Sat. Bintang. Perintah ya. Pacet kalau pacet kan di darat ya Pak ya. Nah itu juga kalau pacet, kalau kita misalkan sudah selesai sholat baru ketemu, itu dimaafkan. Tapi kalau belum sholat, sebelum sholat kita ketemu, itu harus dibersihkan. Nah, maksud Pak Jan ini dia sebelum sholat sudah ketemu. Tapi Bersih, ya? bekas gigitan lintah itu Ya. berdarah terus Ustaz. Ya, makanya itu kalau bisa ditutup, ditutup. Kalau bisa ditutup, ditutup. Nah, cara menutupnya yang paling mudah itu sangat mudah sebenarnya. Bisa saja dengan daun bisa. Dengan getah daun itu aja bisa, Pak. Pucuk ubi itu aja. Dia juga pucuk ubi itu atau digigit, tempelkan situ, berhenti langsung. Banyak solusinya. Nah, kalau ada kelasnya itu kan udah modern ya. Tapi diusahakan darah itu tidak lagi mengalir. Kecuali sudah kita pastikan tidak mengalir, ketika kita sholat rupanya mengalir lagi dia. Itu sesuatu hal yang dimaafkan. Sesuatu hal yang dimaafkan. Baik. Waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada
malam ini kita sudah bahas tentang tayamum dan juga perkara tentang najis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang salat. Kita masuk ke bab salat ya, bab salat. Bab tentang salat. Nanti kita coba juga nanti di bab salat ini akan kita coba juga nanti pelajari terjemah perkataannya. Supaya lebih khusus salat kita, mesti kita harus pahami juga apa sih yang kita baca. Jadi kita coba nanti mulai dari awalnya itu bacaan-bacaan itu juga nanti kita latihan untuk terjemahan perkataannya. Coba ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.